Halo semuanya, selamat datang di Satu Tingkat, tempat kita membedah dunia dari sudut pandang yang nggak biasa. Sebelum kita mulai pembahasan hari ini, aku punya pertanyaan singkat. Apa jadinya kalau dunia ini diibaratkan permainan monopoli, dan salah satu pemainnya tiba-tiba membeli jalan utama? Nah, itulah yang sedang terjadi sekarang dengan terusan Panama. Jadi sebelum kita lanjut ke detailnya, pastikan kamu sudah subscribe channel ini. Klik juga tombol loncengnya biar kamu nggak ketinggalan pembahasan seru lainnya. Dan kalau kamu merasa channel ini bermanfaat atau kamu cuma mau bilang, ini keren bro, swing, jangan ragu buat kasih super thanks. Oke, kembali ke topik. Jadi begini, ada cerita menarik soal bagaimana China dengan segala strategi mereka yang penuh perhitungan mencoba menggoda terusan Panama untuk berpihak pada mereka. Sementara itu, Amerika yang dulu merasa jadi tuan rumah di kawasan ini, kelihatan kayak tamu yang lupa cara membaca undangan. Kalau kamu penasaran bagaimana sebuah negara bisa membeli pengaruh tanpa harus memeras keringat atau bahkan menembakkan peluru, pastikan kamu nonton sampai selesai. Karena ini bukan cuma soal perdagangan, tapi soal perebutan kekuasaan di panggung dunia. Mari kita mulai dengan memahami apa itu sebenarnya terusan Panama, dan kenapa jalur ini begitu penting? Bayangkan kamu ingin mengirimkan barang dari Jepang ke Amerika Serikat bagian timur. Tanpa terusan Panama, kamu harus memutar ribuan mil mengelilingi Tanjung Horn yang terkenal ganas di ujung Amerika Selatan. Dengan terusan ini, perjalanan yang tadinya berbulan-bulan bisa dipangkas menjadi hitungan minggu. Setiap tahun, lebih dari 14.000 kapal melewati jalur ini, membawa barang-barang senilai miliaran dolar. Dari elektronik canggih hingga biji-bijian, hampir semua hal yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari mungkin pernah melewati jalur ini. Tapi terusan Panama bukan cuma soal logistik. Ini adalah simbol kekuasaan. Siapapun yang mengontrol terusan ini memiliki pengaruh besar atas perdagangan global. Dan inilah yang membuatnya jadi pusat perhatian negara-negara besar, termasuk China. Sedikit sejarah ya. Terusan Panama adalah salah satu proyek teknik terbesar yang pernah dilakukan Amerika Serikat. Dibangun pada awal abad ke-20, terusan ini adalah keajaiban teknik pada zamannya. Tapi pada tahun 1999, sesuatu yang menarik terjadi. Setelah hampir satu abad dikelola Amerika, kendali terusan ini diserahkan kembali ke Panama. Banyak yang mengira bahwa ini adalah akhir cerita. Tapi kenyataannya, ini justru menjadi babak baru. Panama, sebuah negara kecil di Amerika Tengah, mendadak menjadi pemain kunci dalam perdagangan global. Dan inilah yang menarik perhatian China. Kalau dunia ini pesta dansa, Panama itu kayak orang yang tadinya nggak dilirik, tapi tiba-tiba semua berlomba buat ngajak mereka berdansa. China dengan segala kecerdasannya melihat peluang besar di Panama. Mereka tahu bahwa kekuatan ekonomi adalah senjata paling ampuh di dunia modern. Lewat inisiatif Belt and Road Initiative, BRI, mereka mulai menanamkan investasi besar-besaran di Panama. Pada tahun 2017, Panama secara resmi bergabung dengan BRI, menjadikannya salah satu negara pertama di Amerika Latin yang bergabung dengan inisiatif ini. Ini adalah langkah besar yang memungkinkan China untuk memperluas pengaruhnya di kawasan ini. Tapi strategi China ini bukan cuma soal investasi fisik. Mereka juga membangun hubungan diplomatik yang kuat dengan Panama. Contohnya, mereka membuka kedutaan besar yang sangat megah di Panama City sebagai simbol komitmen mereka untuk menjadi mitra jangka panjang. China ini kayak teman yang selalu bawa hadiah besar ke pesta, tapi ujung-ujungnya kamu sadar, hadiah itu cuma alat buat bikin semua orang merasa berutang budi. China nggak main-main soal investasinya di Panama. Mereka membangun pelabuhan besar di Colon yang terletak di salah satu ujung terusan Panama. Pelabuhan ini dirancang untuk menjadi hub perdagangan terbesar di kawasan ini, menghubungkan Amerika Latin dengan pasar global. Selain itu, mereka juga menginvestasikan miliaran dolar untuk membangun jalur kereta api yang menghubungkan Panama dengan negara-negara tetangga. Jalur ini bukan hanya memudahkan transportasi, tapi juga memperkuat posisi Panama sebagai pusat logistik regional. Namun banyak yang bertanya, apakah investasi ini benar-benar untuk membantu Panama?
Atau hanya cara China untuk mengamankan kepentingan mereka sendiri? Di sisi lain, Amerika terlihat kebingungan menghadapi langkah China. Mereka mencoba menawarkan bantuan militer dan ekonomi ke Panama, tapi langkah ini terasa terlambat. Salah satu masalah utama Amerika adalah pendekatan mereka yang cenderung kaku. Mereka datang dengan syarat-syarat yang berat, sementara China menawarkan bantuan tanpa banyak ikatan, atau setidaknya begitu terlihat di awal. Amerika ini kayak mantan pacar yang baru sadar kamu penting setelah melihat kamu bahagia dengan orang lain. Langkah China ini tentu saja bukan tanpa risiko. Jika China benar-benar menguasai terusan Panama, mereka bisa menggunakannya sebagai alat tekanan politik. Bayangkan kalau suatu hari mereka memutuskan untuk membatasi akses atau menaikkan tarif bagi negara-negara tertentu. Ini juga bisa memicu ketegangan geopolitik yang lebih besar. Amerika yang selama ini merasa sebagai polisi dunia, mungkin akan merespons dengan langkah-langkah agresif, baik secara ekonomi maupun militer. Langkah China di Panama adalah pelajaran penting tentang bagaimana kekuatan ekonomi bisa digunakan untuk mencapai tujuan geopolitik. Mereka telah menunjukkan bahwa kamu nggak perlu menembakkan peluru untuk memenangkan perang. Tapi ini juga memunculkan pertanyaan besar. Apakah dunia siap untuk menghadapi konsekuensi dari dominasi ekonomi seperti ini? Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah langkah China ini brilian atau sebenarnya penuh risiko? Dan apakah Amerika akan menemukan cara untuk merebut kembali pengaruhnya? Atau mereka akan terus kehilangan pijakan di kawasan ini? Kalau kamu suka pembahasan seperti ini, jangan lupa untuk like video ini, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan ragu juga buat kasih super thanks. Siapa tahu itu bisa bantu kami bikin lebih banyak konten yang bikin kamu makin tahu tentang dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.